سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum wa yabluwana ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur lisan dengan mengucapkan zikir, syukur badan dengan menunaikan ketaatan dan menjauhkannya dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kita dapat melangkah dan telah sampai di sebuah masjid yang bersejarah, diabadikan dengan nama tokoh sejarah Tengku Cik Lam Jabat. Kita berada dalam suasana persaudaraan tanpa memandang kedudukan dan pangkat, tanpa memandang harta dan kekayaan. Siapapun yang lebih dahulu sampai ke suatu tempat di dalam masjid, maka tempat itu menjadi miliknya sampai ia keluar dan bangkit dan keluar dari tempat tersebut. Man sabaqa ila makanin mubahin fahuwa lahu. Barang siapa yang lebih dahulu sampai ke tempat yang mubah, maka tempat itu menjadi miliknya dan tidak boleh ada orang yang menyuruh dia pindah dari tempat tersebut. Dan bila itu dilakukan, masuk kategori pelanggaran dan diharamkan dalam agama. Tetapi perbuatan haram seperti ini sering terjadi di dalam masjid dan paling banyak jadi korban adalah anak-anak kecil. Mereka yang dengan semangat datang ke masjid sebelum azan berkumandang, sudah menempati posisi-posisi strategis di depan. Begitu berkumandang azan, dilanjutkan dengan qamat, imam akan takbiratul ihram. Imam menoleh ke belakang untuk meluruskan shaf. Luruskan shaf. Maka terlihatlah wajah-wajah anak kecil yang masih culun. Muncullah pertanyaan yang sudah standar tersebut. Kalian sunat? Maka anak-anak kecil ini dengan kepatuhan yang luar biasa tidak lagi menjawab. Mereka langsung mundur ke belakang. Padahal itu pelanggaran karena mereka sudah lebih dahulu sampai ke masjid. Dan untungnya anak-anak kecil ini patuh. Andai kata mereka cerdas dan sedikit tunggang, maka sungguh mereka akan menyusun serangan balasan.
balas bertanya kepada imam. Tanya-tanya enggak beran kalau sunat. Dibayangkan karena imam tidak menyangka dapat serangan balasan, dijawablah dengan jujur. Alhamdulillah kalau cikalan nabut. Benar ada tuntunan dari Nabi. Apabila hadir solat berjamaah bersamaan orang dewasa dan anak kecil, maka ada aulawiyat, skala prioritas. Liyaliyani ulul ahlami wan nuha, hendaklah yang berdiri di belakang saya orang-orang yang sudah baligh, yang sudah dewasa dan berfikir sempurna. Itu bila hadir bersamaan. Tetapi bila tidak bersamaan, anak kecil datang lebih dahulu, tetap arahannya isi saf-saf yang pertama. Maka mereka berada di saf yang pertama, kita yang sudah tua-tua ini datang telat, berada di belakang anak kecil, dan seterusnya. Tapi karena ego kita sebagai orang tua, dan yang kedua karena ketidakpahaman kita tentang urusan agama, maka anak kecil yang semangat datang ke masjid di awal waktu, berdiri tepat di belakang imam di saf yang pertama, kita seret ke belakang, kita gantung di dinding. Kezaliman di atas kezaliman. Karena Islam mengatur semuanya, dan itu tersusun di dalam kitab fikih, tetapi tidak pernah dinarasikan, karena kita sudah masuk kategori orang-orang yang takut tampil beda karena takut dicap Wahabi. Kenapa saya berani? Karena memang sudah dicap Wahabi. Alhamdulillah kita bisa berhadir bersama-sama, dan mudah-mudahan ini sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah dianugerahkan. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan umat yang paling istimewa, orang yang paling sukses di dalam kesederhanaannya dan paling sederhana di dalam kesuksesannya. Beliau adalah orang yang paling layak menjadi manusia yang sangat kaya di muka bumi, tetapi beliau memilih hidup sederhana. Wa rawadathul jibalu an takuna lahu dhahaban fa'abah. Bukit dan gunung merayu Nabi agar menjadi emas dan sertifikatnya milik beliau. Nabi menolak. Kalau beliau mau, beliau menjadi orang yang paling kaya. Beliau berpotensi menjadi orang yang paling berkuasa di jagat raya. Tetapi beliau tolak kekuasaan tersebut, dan beliau bangun dengan berjihad, dengan berdakwah, sampai diakui sebagai seorang pemimpin yang terhebat di muka bumi. Dalam waktu yang singkat mampu untuk merevolusi alam, mengangkat harkat dan martabat manusia ke tempat yang sepatutnya, mengangkat harkat dan derajat para wanita untuk menjadi setara dengan laki-laki, mengangkat harkat dan martabat laki-laki dan perempuan agar tidak ada perbudakan lagi di muka bumi. Pelan-pelan seiring waktu. Maka hari ini kita menikmati hasil karya dan dakwah beliau. Beliau sangat patut lebih berkuasa daripada Nabi Sulaiman. Suatu hari beliau masuk masjid, melihat seorang sahabat yang sedang sholat diganggu oleh iblis. Bukan jin, bukan syaitan, langsung iblisnya. Ini panglimanya, nenek moyangnya setan. Melihat iblis sedang mengganggu sahabat yang sholat ini, Nabi datang menangkap iblis tersebut dan dicekek oleh Nabi di lehernya. Gak mungkin dicekek di paha. Saking kuatnya cekikan Nabi tersebut sehingga lidah iblis ini terjulur, dan Nabi katakan, saya merasakan lembabnya lidah iblis itu di tangan saya. Falaula da'watu akhi Sulaiman, kalaulah bukan karena mengingat doa saudaraku Sulaiman. Para nabi ini semuanya bersaudara. Kalaulah bukan karena doa saudaraku Sulaiman, la rabattuhu fi siwaral masjid yal'abu bihi wildanul Madinah. Sungguh aku ikat iblis itu di tiang masjid untuk dijadikan mainan oleh anak-anak kota Madinah. Tapi mengingat doa Nabi Sulaiman, maka iblis ini dilepaskan kembali. Kenapa? Di dalam doa Nabi Sulaiman beliau minta kepada Allah, Rabbighfirli
wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wahai Tuhanku, anugerahkan untukku, ampunilah dosaku, dan anugerahkan untukku sebuah kekuasaan yang tidak patut dimiliki oleh seorang manusia pun setelahku. Di antara kekuasaan Nabi Sulaiman, wasakharna lahu riyaha, kami tundukkan untuk Nabi Sulaiman tersebut angin yang terbang menerbangkan Nabi Sulaiman kemanapun beliau ingin pergi. Tapi jangan bayangkan bahwa Nabi Sulaiman ini bepergian pakai karpet terbang seperti Aladin. Kalau pakai karpet terbang, setiap kali pulang perjalanan pasti Nabi Sulaiman masuk angin. Beliau terbang dengan sebuah teknologi yang disesuaikan di masa lalu. Kenapa Allah berikan karpet terbang ini? Bermula dari Nabi Sulaiman saat menjadi raja, kepada beliau disediakan kendaraan-kendaraan dinas untuk operasional. Mungkin untuk ukuran Indonesia bertulis platnya itu RI1, tapi bukan mobil, hanya kuda-kuda yang luar biasa, digantung plat di lehernya, Sulaiman 1. Saking asiknya beliau menikmati pemandangan kuda-kuda ini sampai beliau melewatkan sholat asar. Tersadarlah beliau, kendaraan-kendaraan tersebut telah menyibukkan beliau dari berzikir kepada Allah. Walaupun beliau sangat mengaguminya, maka diperintahkan kepada asistennya agar kuda-kuda itu semuanya dijual di pasar dan disembelih, jangan hidup lagi. Apa yang terjadi? Ketika beliau ikhlaskan kuda-kuda yang indah tersebut disembelih atas nama Allah karena telah melalaikan beliau dari berzikir kepada Allah, maka Allah gantikan untuk Nabi Sulaiman dari sekedar kendaraan darat yang ditunggang menjadi angin yang diperintahkan. Maka setiap kali Allah mencabut satu nikmat, Allah akan mengganti dengan nikmat lain yang lebih baik atau minimal yang setara. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidaklah kami mencabut suatu nikmat atau kami lupakan kecuali kami berikan nikmat lain yang lebih baik ataupun minimal yang setimpal. Maka apapun yang ada pada kita, ketika tiba waktunya untuk pergi dan berangkat, kita lepaskan dengan ikhlas, Allah akan gantikan berkali lipat. Tapi banyak di antara kita yang memorinya melekat dengan baik sampai tidak ikhlas untuk berpisah. Maka ketika tadi oleh Bang Mus Mulyadi sebagai Ketua BKM menyampaikan informasi tentang masjid ini, masjid yang sebenarnya tidak layak dengan sejarahnya, dengan nama besarnya, dengan kondisi seperti ini. Tetapi belum terketuk hati hamba-hamba Allah yang Allah berikan kelapangan rezeki untuk berbagi, untuk mengkonversi harta di dunia menjadi rezeki di akhirat. Maka mudah-mudahan di pagi ini ada orang yang bersedia untuk menitipkan mobilnya agar diganti oleh Allah dengan angin saja. Insya Allah, enggak perlu mahal-mahal. Berikut dengan BPKB dan STNK-nya. Kenapa? Garansi dari Allah. Dijamin oleh nabinya, ma naqasat sadaqatun min malin, tidak pernah ada harta yang berkurang disebabkan karena sedekah. Tidak pernah kita melihat ada orang jatuh miskin karena bersedekah. Dan saya sangat yakin di antara kita banyak orang-orang yang sebenarnya ingin bersedekah tetapi belum menemukan tempat yang sesuai yang membutuhkan. Suatu hari saya hadir diundang ceramah maulid di sebuah lembaga pemerintah. Ketika saya sedang berceramah, datanglah beberapa orang BKM dari masjid yang berdekatan dengan lokasi tersebut. Mereka langsung duduk di kursi tamu yang sudah disediakan. Selesai ceramah saya turun, beliau-beliau ini menghampiri saya, menyampaikan permohonan maaf sambil menyatakan uzur. Minta maaf Pak Ustadz, kami sebenarnya ingin datang lebih awal tadi untuk mendengarkan tausiah dari mula. Tetapi ketika kami bersiap-siap mau berangkat, datang seorang hamba Allah yang dermawan,
ingin menyumbangkan karpet masjid dan ingin mengukur lebih dahulu berapa kebutuhan masjid. Maka sibuklah kami mengukur luas lantai masjid. Didapati angkanya 360 meter. Karena beliau perlu segera akan kembali ke Jakarta. Jadi keluar dari masjid, beliau langsung ke toko karpet Tengku Abdus Somad. Membeli karpet 360 meter, setiap meternya tidak kurang dari 1 juta rupiah. 360 juta dalam 1 jam. Makanya kami telat kemari Pak Ustadz karena 360 juta. Saya bertanya ke beliau, Pak, masjid Bapak itu kan sudah penuh karpetnya. Kenapa tidak diarahkan saja ke masjid Kota Madia Cekeung? Apa jawaban beliau? Itulah Pak Ustadz, kita ini kalau sudah lihat nikmat lupa orang lain. Maka saya sangat yakin ada banyak orang yang ingin membantu pembangunan masjid tetapi tidak melihat ada masjid yang layak untuk dibantu, maka bantuan itu belum tersalurkan dengan baik. Boleh jadi ada salah seorang di antara kita, atau boleh jadi ada di antara kita yang mengenal orang-orang yang demikian, maka dapat kita sampaikan informasi. Karena Rasulullah menggaransi, "Man bana masjidan, man bana baitan lillahi fil ard, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun satu masjid di muka bumi ini karena Allah, Allah akan bangun untuknya satu istana di dalam surga nanti. Amin rabbal alamin. Maka salawat salam kita kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang telah mengajarkan keteladanan hidup dalam kesuksesan yang luar biasa. Yang saya muliakan dan kita hormati bersama BKM Masjid Tengku Ciklam Jabat beserta pengurus-pengurus masjid, Pak Kecik, Pak Mukim, perangkat-perangkat kampung dan perangkat pemukiman, tokoh-tokoh masyarakat, para jamaah Arafah yang sudah berhadir dari berbagai tempat ke majelis ini, ke masjid yang kita cintai ini. Hari-hari seperti ini kita dalam keadaan sedang berkabung dan berduka cita. Salah seorang tokoh pendidikan, tokoh agama yang sangat mengayomi orang tua dan guru kita, Tengku Muhammad Yusuf bin Abdul Wahab, kemarin berpulang ke rahmatullah dan tadi malam dilaksanakan sholat jenazah di Masjid Raya Baitur Rahman, dan pagi ini insya Allah akan dikebumikan, akan dikuburkan di lingkungan lembaga pendidikan yang beliau asuh dan beliau kelola. Dan itu menjadi salah satu indikasi akhir zaman. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Allah di akhir zaman nanti tidak akan mencabut ilmu dengan cara begitu saja dari dada manusia. Tidak mendadak orang alim itu menjadi bodoh. Tidak seorang profesor itu tiba-tiba menjadi bodoh. Tetapi yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah akan mencabut ilmu dengan mengambil kembali orang-orang alim. Hatta idza lam yatruk aliman, hatta idza lam yubqi aliman. Ada banyak versi periwayatan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sehingga ketika tidak tersisa lagi seorang alim pun di muka bumi, ittakhadhan nasu ru'asa juhala. Manusia akan melantik orang-orang bodoh untuk menjadi pemimpin. Kenapa? Tidak ada lagi orang alim untuk dilantik. Ketika orang-orang bodoh ini jadi pemimpin, fasu'ilu, datanglah masyarakat bertanya kepada mereka tentang persoalan hidup termasuk perkara agama. Fa'aftu, karena merasa sudah ada yang bertanya dan layak jadi orang alim, mereka keluarkan fatwa. Apa yang terjadi? Fadallu, sudahlah mereka sesat, wa adallu, dan mereka menyesatkan orang yang lainnya lagi. Maka ini kondisi di akhir zaman. Seorang demi seorang guru-guru kita diambil oleh Allah dan berpulang, dan tidak pernah ada pengganti yang sama kalibernya. Boleh jadi ilmunya lebih luas tetapi keteladanannya lebih sedikit. Maka kalau berbicara tentang gelar-gelar akademik,
saat dulu kita mendengar Profesor Dr. Ibrahim Hasan, kita mendengar nama Profesor Dr. Syamsuddin Mahmud, datang rasa kagum. Tapi sekarang semakin banyak profesor doktor, ilmunya lebih hebat, tetapi keteladanan dan pamornya tidak sehebat mereka yang di masa lalu. Bahkan ketika bertemu dengan profesor yang sekarang diperkenalkan, Pak Ustadz itu profesor fulan. Dalam hati kita bertanya, nyan profesor. Kita menjadi kurang yakin. Kenapa? Karena di masa lalu profesor itu datang karena kiprahnya. Sedangkan sekarang profesor ini datang karena keinginan kita untuk menjadi profesor. Karena tunjangan, gaji, penghargaan, dan lain sebagainya. Dulu para ulama menjadi alim dan menjadi ulama karena kiprahnya. Sedangkan sekarang kita target untuk menjadi ulama. Ini saya mengaji sampai 25 tahun gak pulang-pulang supaya nanti waktu pulang langsung jadi ulama. Maka bermasalahlah dengan hati kita. Orang-orang alim di masa lalu, mereka tidak pernah memperkenalkan dirinya sebagai ulama. Tidak keluar narasi dari mulut mereka, kami para ulama. Mereka di masa lalu memperkenalkan diri sebagai al-haqir, al-faqir, al-jahil. Kami orang yang miskin, kami orang yang hina. Tapi kita sekarang baru bisa baca juz amma saja ulama. Kami ulama, kamu ulama. Yang mengulamakan kita adalah lingkungan masyarakat di sekitar kita, bukan kita sendiri. Maka paling-paling kita hanya bisa menyebutkan atas nama lembaga. Kami dari anggota MPU, kami dari anggota MAA. Keanggotaan belum tentu menjadi keulamaan. Itu dua perkara yang berbeda. Biarlah masyarakat yang mengakui kiprah kita, bukan kita yang mengakui kiprah diri sendiri. Maka kita kehilangan tusuk seorang teladan yang luar biasa. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak mengambil lebih cepat lagi sisa dari guru-guru kita yang masih hidup. Masih ada di tengah-tengah kita Abu Kutakrung, Abu Payapasi, dan lain sebagainya. Kondisi ini menjadi lebih berat lagi di saat yang sama kita baru dikejutkan betapa negeri ini sedang berjalan maju ke belakang. 40 tahun yang lalu saya masih SD. Ketika Ibrahim Hasan menjabat sebagai gubernur Aceh, beliau berkunjung ke kampung saya di Kampung Blangporoh, Kecamatan Labuan Haji, Aceh Selatan, ke pesantren Darussalam Labuan Haji. Saat itu di dalam sambutannya, beliau menyampaikan sebuah kebijakan bahwa tidak boleh ada anak SD yang tamat sekolah kecuali lancar baca tulis Al-Quran. Itu tahun 85. Tahun 86 beliau datang lagi dalam rombongan dengan Pak Bustanil Arifin almarhum, Allahumma ighfir lahum jami'ah, membawa 2 orang hafidh Al-Quran dari Jakarta. Lalu atraksi kemampuan hafal Al-Quran mereka dipertontonkan di hadapan guru-guru ngaji yang sudah sangat alim. Di masa itu tahun 80-an kita tidak pernah bayangkan di Aceh bahwa akan ada orang-orang yang mampu hafal Al-Quran. Kita hanya bercerita tentang Imam Syafi'i yang hafal Al-Quran di usia 7 tahun. Begitu mendengar ada orang hafal Al-Quran, guru-guru kita tidak percaya. Maka ditampilkan hafidh ini di atas panggung. Saya masih ingat waktu itu masih SD, pakai celana pendek. Kalau sekarang malah nggak pakai celana. Nah, saya sekarang pakai kain sarung. Karena Nabi pakai kain sarung, tidak pernah pakai celana panjang. Maka yang pakai celana panjang itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Silakan cek hadisnya. Nabi selalu berbicara tentang kain sarung, izarun. Allah Ta'ala juga pakai kain sarung kalau kita terjemahkan secara harfiah. Al-kibriya'u izari, kesombongan itu adalah kain sarungku. Faman saraqahu minni alqaituhu finnar. Barang siapa yang mencuri kain sarung itu dariku, kata Allah, aku campakkan ia ke dalam neraka. Maka kalau melihat ada orang ngaku-ngaku sunnah tapi pakai celana panjang, yakinlah dia ahli bid'ah. Nabi rambutnya panjang, tapi saya perhatikan ustaz-ustaz sunnah itu botak semuanya. Saya nggak tahu sunnah apa yang mereka baca. Yang minta pakai ya. Ini yang terjadi. Maka tampillah mereka ke atas panggung. Guru-guru kita tidak ada yang hafal Al-Quran. Mereka ambil mushaf Al-Quran, dibuka di halaman tertentu, dites, dibaca 1 ayat, disuruh lanjutkan kepada 2 orang hafidh ini.
Mereka lanjutkan ayat itu dengan lancar. Berulang-ulang maju ulama-ulama yang lain mengajukan pertanyaan, diuji, dites sampai mereka yakin benar-benar bahwa ada orang Indonesia yang mampu hafal Al-Quran. Maka 40 tahun sejak dari saat itu tahun 85. Sekarang sudah tahun 2024. Sudah banyak hafid di tengah-tengah kita. Mungkin anak-anak kita juga sudah menjadi hafid. Tapi hafidnya kita bukan karena kebutuhan, lebih karena sekedar kebanggaan. Maka betapa ada orang-orang tua yang duduk diskusi, arisan, kumpul-kumpul sambil membangga-banggakan anaknya. Anak saya Pak Ustaz, alhamdulillah sudah hafal Quran 5 juz. Datang bapak yang satunya lagi, anak saya Pak Ustaz sudah 10 juz. Ada yang lain nggak mau kalah, anak saya sudah 30 juz Pak Ustaz. Ada yang tidak mau kalah lagi, anak saya malah sudah 32 juz Pak Ustaz. Lebih hafalannya. Hanya sekedar untuk kebanggaan orang tua. Maka setelah anaknya hafal Al-Quran, dia lanjutkan pendidikan yang tidak mampu ia hubungkan materi pendidikan tersebut dengan Al-Quran yang dia hafal. Akhirnya lupa. Al-Quran tidak wajib dihafal. Tidak semua sahabat Nabi itu hafal Al-Quran. Tapi kalau sudah hafal Al-Quran, lupa, itu menjadi dosa. Maka datang seorang ibu-ibu ke rumah saya di Kota Madiacat Keung, memasukkan keponakannya ke pesantren, lalu bercerita tentang putri beliau yang tamat hafid dari sebuah lembaga pendidikan yang populer di Aceh. Beliau melanjutkan ceritanya, anak saya perempuan Pak Ustaz. Saya pikir mau ditawarkan ke saya. Sekarang sudah masuk kuliah USK Fakultas Teknik. Tidak ada hubungan sama sekali dengan Al-Quran yang dia hafal. Maka karena saya khawatir hafalannya hilang, sekarang saya punya pekerjaan tambahan setiap pagi untuk mengulangi hafalannya, mengulang-ulang hafalannya. Saya sampaikan kepada beliau, Bu, tidak ada pelajaran yang tidak terhubung dengan Al-Quran. Semua pelajaran bermuara dari Al-Quran. Masalahnya adalah ketidakmampuan para guru dan para dosen untuk menghubungkannya dengan Al-Quran. Maka di Mesir, di Al-Azhar, bahkan fakultas ilmi bagian sains, kedokteran, ekonomi, itu diwajibkan mahasiswanya untuk hafal Al-Quran 30 juz agar mereka mampu menghubungkan kedokteran dengan Al-Quran, ekonomi dengan Al-Quran dan lain sebagainya. Hanya di negeri kita, guru dan dosen-dosennya tidak mampu menghubungkan Al-Quran dengan ilmu-ilmu tersebut. Dan yang kedua saya sampaikan ke beliau, inilah yang makna ungkapan orang tua, hanabut, mitabut, coplakin, silik bak perut, cotapih ud-ud. Terima kasih.